Pagi dukun. Oh iya, pagi Bu. Ya, silakan duduk, monggo. Ya, dengan Bu siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Bu Risnawati. Nggih. Saya 40 tahun dukun. Mau ada apa ya Ibu? Saya mau konsultasi masalah KB dukun. Soalnya saya nggak pengen punya anak lagi. Usia Nggih. saya kan 40 tahun ke atas. Iya. Nah, saya itu maunya itu ke KB, tapi KB apa yang enak buat saya, yang nggak bahaya. Oh, usianya Ibu berapa? 45. 45 tahun. Anaknya 3, nggih. Tiga. Yang kecil umur berapa, Bu? Umur 3 tahun. 3 tahun. Oke. Ya, gini ya, Bu. Jadi kalau usianya sudah 45 tahun, anaknya sudah 3, ini ada beberapa macam KB yang bisa Ibu dapatkan. Ya, tapi sebelum nanti saya jelaskan, saya mau periksa Ibu dulu ya. Saya tensi dulu ya, Bu. Tensinya normal Bu, 120, bawahnya 70. Sekarang monggo Ibu timbang dulu. Oh iya, nggih pun sampun 55 ya. Jadi gini Bu, Ibu sudah nggak pengen punya anak, pengen ikut KB-nya, kira-kira Ibu ikut KB yang apa? Kalau menurut Pokoknya Ibu? saya nggak mau yang dioperasi atau yang tubuh spiral, nggak mau saya Bu. Spiral nggak mau. Bu. MOW atau operasi kecil itu yang untuk perempuan nggak mau juga, nggak mau. Ya takut. Ya, jadi gini, bentar ya. Jadi gini Bu, untuk Ibu, kondisi Ibu saat ini yang bisa Ibu pakai itu bisa suntik implan dulu, implan, habis itu suntik kombinasi atau yang 3 bulanan atau yang 1 bulan. Pil itu juga bisa, cuman pil nanti kan resikonya Ibu sudah usianya sudah 40-an lebih ya, anaknya sudah 3, nanti Ibu lupa minum nanti bisa hamil ya. Nah, ini Bu, yang pertama saya jelaskan tentang susuk dulu ya Bu. Susuk ini biasanya, nah susuk ini isinya 1 atau 2 batang Ibu, yang rata-rata yang saat ini ada ya. Kemudian susuk ini dimasukkan di bawah kulit. Efektifnya 3 tahun ya. Isinya bisa 1 atau 2 batang ya. Tidak efektif kalau lebih dari 3 tahun. Mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan atau bisa dicabut kapan saja ya. Nah, kalau sudah bisa dicabut biasanya bisa subur kembali ya. Kemudian aman hampir bagi semua ibu. Karena apa? Karena susuk ini kerjanya mengentalkan lendir serviks. Bisa dipakai untuk ibu yang menyusui ya, setelah dipasang setelah 4 minggu pasca bersalin. Selain itu, susuk ini aman Bu ya, praktis, tetapi mempunyai efek samping ya. Biasanya efek sampingnya itu terjadi perubahan menstruasi ya, flek-flek seperti itu ya. Nah, yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi susuk ini biasanya 1 yang terkena kanker payudara, liver, minum obat untuk TB, kemudian obat anti kejang, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya ya Bu ya. Nah, seperti ini. Nah,
sebagian besar efek sampingnya itu Bu, ini tidak berbahaya ya. Jadi ya tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan apabila itu terjadi efek samping ya. Nah, tetapi itu efek samping itu bukan tanda-tanda dari penyakit ya Bu ya. Kalau ibu terjadi perubahan menstruasi itu biasa dan umum untuk akseptor KB baru yang susu, tidak berbahaya ya, jarang merupakan tanda kehamilan atau suatu penyakit tertentu. Nah, sangat umum biasanya nanti kalau sudah dipasang implan ya, ada perubahan menstruasi, flek-flek yang agak lama ya. Haidnya bisa tidak teratur atau tidak bisa mendapatkan haid sama sekali ya Bu ya. Kemudian efek samping yang lain biasanya sakit kepala, pusing, nyeri payudara, itu pun jarang terjadi. Ya Bu, seperti itu ya. Bisa dipahami ya Ibu? Ya, Kalau misalnya apa Ibu efek sampingnya susuk tadi? pusing sama flek-flek. Flek-flek, berat badannya naik nggih. Nggih. Jadi kalau misalnya ibu mengalami flek-flek itu setelah dipasang implan, jangan bingung ya Bu. Nah, Susuk enggak bahaya ya Bu? oh enggak bahaya Ibu Nggak ya. sakit, Bu? Enggak sakit. Nanti, nah ini saya jelaskan pemasangannya sama pencabutan. Ya. Pemasangannya biasanya cepet kok Bu ya. Ini biasanya dilakukan oleh bidan-bidan yang sudah terlatih atau dokter yang terlatih ya. Nah, kemudian suntikannya nanti sebelum dipasang ibu akan diberikan anestesi lokal, bius lokal yang disuntikan di lengan. Jadi pada saat petugas nanti memasukkan batang implan ke dalam kulit, ibu sudah tidak merasakan nyeri ya. Kamu bius ya Bu ya? Iya Bu. Dan ini dilakukan hati-hati Bu, gak gerusa-gerusu ya. Nah, setelah pemasangan biasanya atau setelah pencabutan itu biasanya agak nyeri di daerah lokasi pemasangan ya Bu ya. Kemudian nanti ibu setelah dipasang nanti dikasih perban. Nah, alat kontrasepsi ini atau susuk ini bisa dicabut setelah 3 tahun. Kalau mau ibu pasang lagi pada saat dibongkar atau dicabut, ibu bisa pasang baru lagi. Nah, biasanya setelah dipasang, ibu nanti ditutup dengan perban dan tidak boleh terkena air atau infeksi dalam 5 hari ya. Perbannya bisa diganti, tapi yang plester yang bagian dalam jangan diganti dulu, nunggu pemeriksaan atau kontrol ulang ya. Kemudian ibu yang suntik 3 bulan. Nah, yang tidak bisa, nah ini suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan ini mengandung hormon progestin ya Bu ya. Disuntikan setiap 3 bulan, efektif, mudah berhenti, tapi perlu waktu untuk mendapatkan kesuburan lagi. Aman hampir semua ibu. Ada perubahan menstruasi Bu setiap bulannya nanti dan tidak melindungi ibu dengan penyakit infeksi menular seksual. Sama dengan susuk tadi juga sama, tidak bisa melindungi ibu dari penyakit menular seksual ya. Sebagian besar ibu bisa memakai suntik KB ini secara aman. Biasanya tidak boleh jika menyusui kurang 6 minggu, memiliki tekanan darah tinggi dan mungkin hamil. Dari ketiga-tiganya ini ibu kan nggak masuk kriteria ini kan. Nah, seperti itu ya Bu. Efek sampingnya tidak berbahaya. Efek samping KB suntik ini tidak merupakan tanda suatu penyakit. Biasanya terjadi perubahan menstruasi. Itu bukan penyakit ya Bu. Kalau ibu nanti terjadi perubahan menstruasi, flek-flek atau tidak menstruasi sama sekali, itu bukan karena ibu sakit ya. Kemudian yang umum rata-rata Bu, itu berat badannya naik. Oke? Ada sakit kepala, nyeri payudara, itu pun jarang terjadi. Yang rata-rata akseptor KB suntik 3 bulan ini rata-rata itu efek samping yang banyak yang terjadi perubahan berat badan. Gitu nggih Bu?
kapan bisa dimulai ibu KB-nya, KB suntik, KB implan? Itu ibu jika mendapatkan menstruasi sampai dengan 7 hari. Kalau ibu saat ini misalnya bulan ini menstruasi, ibu malah lebih ini bisa segera dipasang atau diberikan alat kontrasepsi ya. Nah, suntikan ini 3 bulan. Jadi nanti setiap 3 bulan ibu bisa kembali untuk suntik ulang ya. Kemudian ibu kalau misalnya ikut suntik KB 3 bulan, jika ada keluhan sewaktu-waktu bisa menemui Bu Bidan atau menemui saya ya Bu ya. Kemudian yang suntik bulanan 1 bulan ya Bu, ini mengandung hormon estrogen ya, sangat efektif ya Bu ya. Kemudian aman, hampir semua ibu-ibu bisa diberikan. Efek sampingnya seperti mual, sakit kepala, haidnya tidak teratur ya, itu biasanya hilang sendiri setelah 3 bulan pertama pemakaian. Atau ini KB ini tidak bisa melindungi ibu dari penyakit menular seksual gitu nggih. Nah, yang tidak bisa memakai KB suntik 1 bulan ini usianya lebih dari 35 tahun, tekanan darah tinggi ya Bu ya, melahirkan 3 minggu yang lalu atau masih menyusui, atau ibu pernah terkena stroke, jantung, migrain ya, sering terkena migrain, kanker payudara, darah tinggi, diabetes, merokok kayak gitu ya Bu, atau yang saya sebutkan tadi seperti pemakaian obat TBC. Nah, efek sampingnya yang 1 bulan setiap orang berbeda-beda ya Bu, dan itu biasanya rata-rata ya, berat badannya naik atau perubahan menstruasi. Nah, kalau yang mual, sakit kepala, nyeri payudara itu jarang ya Bu ya. Kapan bisa dimulai? Sama dengan KB suntik yang 3 bulan dan implan yang tadi ya Bu ya. Nah, suntikan ini 1 bulan itu 4 minggu. 4 minggu ibu kembali lagi ya. Nah, efek sampingnya ini kembali jika terasa mengganggu, misalnya kayak ibu habis menstruasinya kok lama, ibu bisa menghubungi kita ya Bu ya. Atau nyeri dada atau sakit kepala berat seperti itu, oke? Mungkin ada pertanyaan Ibu? Ibu, saya tuh takut kalau jublas-jublas. Saya tertariknya sama yang implan Bu. Oh, yang sosok. Ya, sosok itu. Oh, Nah, sosok itu ditanam oke. 1 kali, itu 3 tahun dilepas. Ya, 3 tahun nanti ibu dilepas. Atau misalnya kalau ibu pingin sebelum 3 tahun dilepas, ibu boleh nanti ke rumah, nanti kita janjian kapan dilepasnya. Pemasangannya tadi gimana Bu? Pemasangannya nanti ibu nanti akan diberikan anestesi dulu biar ibu tidak merasakan nyeri, Ya. seperti itu ya. Nanti setelah pemasangan ibu jangan khawatir atau jangan takut, nanti itu timbul memar di daerah pemasangan agak biru-biru ya. Bahaya ya Bu? Tidak bahaya, nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Nanti kita kasih plester, kita kasih perban. Jangan sampai kena air untuk menghindari apa? Karena kan ada luka di situ biar tidak infeksi. Makanya ditutup plester sama perban. Perbannya boleh diganti Ibu kalau kotor, tapi plesternya jangan dibuka dulu ya untuk menutup luka biar tetap kering. Seperti itu, Tidak okay? bahaya ya Bu? Tidak bahaya. Kalau menurut saya dengan kondisi ibu yang usianya sudah 45, anaknya 3, tidak ingin hamil, ada 3 itu tadi. Yang pertama implan, suntik 3 bulan dengan suntik yang 1 bulan. Kalau pil bisa, cuman pil itu kan masa kesuburannya cukup tinggi. Nanti lupa Bu saya. Iya betul. Kalau ibu lupa, sering lupaan, jangan ikut KB yang pil.
Seperti itu. Kira-kira Ibu lebih sreg yang mana? Yang impan tadi, soalnya sekalian kan 3 tahun ya. Ya, 3 tahun. Itu praktis, jenengan enggak perlu inget-inget tanggal tiap bulan, tiap 3 bulan. Jadi tiap 3 tahun nanti Ibu setelah dipasang dikasih obat untuk nyeri dan dikasih kartu peserta KB. Nanti Ibu akan kembali dilepas tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Seperti itu. Oke? Untuk biayanya khusus? Untuk biayanya mahal enggak Bu, enggak mahal kalau di tempat saya. Nanti panjenengan dari rumah sampaikan dulu informasi saya ke suaminya. Jadi nanti kalau misalnya bapaknya menyetujui, bapaknya sama ibu kesini lagi ke rumah, kita janjian untuk pemasangannya seperti itu. Mumpung ibu masih main kan, seperti itu nggih. Iya. Nggih, sudah jelas Bu, apa tadi Bu? Yang implan tadi? Implan itu sekali pasang 3 tahun. Efek sampingnya apa Bu? Flek-flek sama pusing. Flek-flek sama pusing. Kalau pusing jarang ya Bu, mungkin perubahan berat badan sama flek-flek itu tadi. Oke. Ya. Terus ada pertanyaan lagi Bu? Ya, nanti saya tak konsultasi dengan suami dulu, nanti kita fokus ya. Oh gitu. Nggih, boleh. Boleh, nanti sewaktu-waktu kalau misalnya Ibu butuh saya, silakan ke rumah ya Bu ya. Nggih. Yang sudah saya sampaikan tadi Ibu sudah jelas ya? Sudah nggih. Terima kasih ya Ibu Lisnawati. Nggih, saya juga terima kasih. Waalaikumsalam.